Kan sudah disampaikan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak menghasilkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sebatas itu. Ada hal yang puasa tidak batal tapi pahalanya batal. Dia baru sadar seperti ini ya, rasanya lapar. Bagaimana dengan tetangga saya yang berkekurangan selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin al-muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal fadli wal karamat. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa berjumpa untuk memperbincangkan hal-hal seputar Ramadan, untuk menambah wawasan ilmiah kita. Tentunya kita tidak hanya sebatas menjalani ibadah puasa ini dengan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus ataupun yang lain sebagainya, tapi kita perlu juga untuk menambah wawasan. Dan inilah waktunya kita untuk memperbincangkan hal-hal terkait Ramadan ini, dan kita berbicara bersama orang yang pakar, orang yang sisi keilmuannya telah mumpuni, dan kita berbincang bersama Al-Ustadz Nahdhar Sana'i. Beliau selain berdakwah kemana-mana, beliau saat ini aktif menjadi staf pengajar di Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Fi aunillah. Alhamdulillah. Kami pribadi dan para sahabat di luar sana perlu untuk mengetahui, Ustaz, ya, terkait dengan Ramadan dan puasa ini. Sebenarnya hikmah puasa itu apa? Jadi kita menjalani puasa itu, kalau kita mengetahui hikmahnya, berarti kita memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai level itu, untuk memenuhi itu dan meraih itu. Hikmah puasanya apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bersamaan dengan hidayah Allah dan apa yang diridhai oleh Allah, Ustaz, ya, yang kita bincangkan ini, Ustaz. Hikmah puasa ini sangat banyak disampaikan oleh para ulama, oleh para pemaham hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang dapat saya serap dan saya fahami, Ustaz, orang ini akan mencapai kepada memahami hikmah daripada puasa kalau memang puasanya itu, melakukan puasa itu sebenar-benarnya puasa, Ustaz. Jadi bukan hanya melakukan tidak makan dan tidak minum. Ya. Bahkan kalau hanya tidak makan tidak minum, puasa itu kan sudah disampaikan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak menghasilkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Makanya hikmahnya tidak tercapai kalau hanya sebatas itu, Ustaz. Jadi harus melalui hakikatus siyam yang sebenarnya. Sekadar menggugurkan kewajiban saja. Oh, itu hanya iskotul wajibat sebenarnya secara syar'inya begitu. Iya. Tapi belum mencapai kepada intisari daripada puasa itu sendiri. Iya. Seperti apa intisari? Mungkin banyak lah, Ustaz, sering disampaikan oleh para asatid di media-media, Ustaz. Hadis itu memang sebagai pengantar kita melakukan puasa yang sebenarnya, karena sudah diwanti-wanti. Kok umpama pakai bahasa kita itu, Ustaz, awas ya, jangan sampai puasanya hanya menghasilkan lapar dan haus seperti itu, Ustaz. Soalnya pada dasarnya puasa itu, Ustaz, adalah imsakul jawareh. Jadi mencegah seluruh anggota tubuh kita dari apa amma haramahullah, dari apa yang diharamkan oleh Allah, Ustaz. Baru itu nanti akan mencapai
hikmah daripada puasa. Memang hikmah itu ada marotibnya, Ustaz. Kalau mencegah seluruh anggota tubuh ini dari apa yang diharamkan oleh Allah, ini memang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, golongan kelompok-kelompok khos lah, Ustaz. Jadi mata berpuasa dari memandang hal yang diharamkan, mulut berpuasa dari ucapan yang memang dilarang, telinga mungkin tidak selalu leha-leha dengan hal-hal lahwun, Ustaz. Dari pagi sampai sore dengarkan palapa, dengarkan apa dangdutan atau lain sebagainya, atau silih bergantinya sinetron di televisi dilihat, didengar, itu lahun semua, Ustaz. Itu tidak mencapai kepada hakikat puasa. Jadi hakikat puasa sebenarnya seperti apa? Hakikat puasa itu yang mencegah seluruh tubuh ini dari hal yang diharamkan, Ustaz. Bukan hanya tidak makan, tidak minum. Soalnya begini, Ustaz. Ada hal yang puasa tidak batal tapi pahalanya batal, Ustaz. Begitu ya. Pernah disabdakan oleh baginda Nabi, dan di situ ada hikayah dari awal tentang seorang laki-laki yang disuruh dua wanita. Dia menjelang sore hari ini, Ustaz, sudah hampirlah, katakanlah kepada waktu buka itu sudah hampir. Dia hampir keseper gitu, Ustaz, semaput lah gampangannya. Dia bilang sama laki-laki, gitu ya. Hampir pingsan. Bilang sama seseorang, tolong sampaikan kepada Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berpuasa di hari ini. Akhirnya laki-laki itu berangkat ke Rasulullah. Sesampainya di Rasulullah menyampaikan apa yang dikehendaki oleh dua wanita itu, tapi Rasulullah bukan malah memberi izin untuk tidak puasa, Ustaz. Rasulullah memberi wadah, memberi kodah, memberi wadah, ambil ini kodah, katakan kepada dua wanita itu, kullahuma ki'a fi hadal kodah, muntahlah kalian berdua di wadah ini, kata Rasulullah. Akhirnya dibawalah wadah itu. Sesampainya pada dua wanita yang mau semaput itu, Ustaz, bermuntah bergantian. Satu dari mereka muntah, yang awal itu keluar daging bercampur nanah, Ustaz. Separuh wadah sudah terisi dengan muntahannya. Wanita kedua sampai memenuhi kodah. Akhirnya orang-orang bertanya, masyarakat saat itu banyak melihat, kok ada orang berpuasa keluar daging campur darah, campur nanah gitu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, dua wanita ini benar, dia puasa tidak makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah berupa air dan makanan, tidak minum minuman yang dihalalkan oleh Allah, tapi keduanya telah membatalkan puasanya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu datang satu wanita kepada yang lain, tagtabanin nas, keduanya menggunjing orang, Ustaz. Makanya gosip, ini ya? Gosip ini Ustaz. lumrah, Satya. Nah, ini kan tidak nyampe, Ustaz, kepada hakikat puasa. Apa akhirnya hikmah puasa? Karena hikmah puasa hanya mengetahui lapar, mengetahui dahaga seperti itu, tapi tidak kepada hakikatus shaum yang memang mencapai kepada imsak jami'il jawarih terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Ustaz. Nah, ini tingkat khos. Memang ada hikmah yang berbunyi begini, Ustaz. Dengan kita melakukan puasa, mungkin karena termasuk orang berkecukupan, bahkan makan pun tidak di rumahnya, mencari jadwal makan kemana-mana, bakso mungkin di Probolinggo, kemudian makan iga bakar mungkin di Malang, atau apa di Surabaya, kemana-mana makan. Tapi dengan adanya puasa, dia baru sadar, seperti ini ya rasanya lapar. Bagaimana dengan tetangga saya yang berkekurangan selama ini? Oh, seperti ini ya haus. Tapi pada akhirnya di malam harinya juga berangkat juga ke Malang, ke Probolinggo. Nah, inilah Ustadz. Tur kuliner itu gimana? Ini tur kuliner, Ustadz, ya. Ya, jangan sampai lah Ustadz berbukanya menjadi ajang balas dendam atas tidak makan sejak pagi sampai sore hari. Iya. Ini kebiasaan masyarakat kita sebenarnya. Jadi sudah menahan lapar, tepat pada waktu berbuka puasa. Jadi menu semuanya ada. Mulai dari es, mulai dari ya semuanya ada di situ. Sebetulnya ini seolah-olah ajang balas dendam. Iya, Ustaz. Sepintas memang ajang balas dendam, tapi dengan begitu, Ustaz, ya saya yakin semua menu yang disediakan itu tidak akan ia minum semua. Beraneka ragam minuman, ada jus apukat, ada es teh, ada es jeruk, ada degan, ada kolak misalkan, Ustaz. Itu tidak akan diminum. Itu juga tersimpan hikmah lain, Ustaz. Ada hal yang tersirat di situ. Bahwa nafsu itu seperti itu, Ustaz. Jadi kalau sudah nafsu, oh mungkin ini,
ketika tiba saatnya maghrib Ustaz, kan tidak diminum semua Ustaz. Cukup dengan satu dia sudah lega, alhamdulillah. Jadi mestinya puasa ini sebagai pembelajaran kita mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Jadi Imsakul jawarih Ustaz. sederhana saja. Sederhana saja, berbuka sederhana. Nah ini hikmah-hikmah yang tersirat ini Ustaz adalah mengekang hawa nafsu ini sebetulnya juga hikmah Ustaz. Iya. Jadi bisa menghasilkan menahan hawa nafsu. Selama puasa tidak sampai kepada titik dapat menahan hawa nafsu, berarti ini puasanya masih belum nyampe kepada hakikat dan tidak menghasilkan hikmah yang sebenarnya. Masih level terendah Ustaz ya. Level terendah ya mungkin saya juga masih Ya, level semoga terendah. kita semua Amin, amin, akan amin. mencapai level tertinggi Amin, setelah amin, itu. amin. Terima kasih Ustaz, luar biasa ini ilmu yang sangat berharga dan insya Allah bermanfaat kepada kami pribadi Al-Fakir dan kepada para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah itulah penyampaian dari Al-Ustaz Nahdhar Sanai. Semoga ini berbuah manfaat, berbuah berkah untuk kita semua. Kita menjalani ibadah puasa ini dengan betul-betul, dengan sebenar-benarnya, dan insya Allah Allah akan memberikan rahasia dan hikmah puasa untuk kita semua. Demikian Al-Fakir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.